Ini makanan yang gue sering beli di orang Indonesia yang dagang di sana. Oh, jadi orang Indonesia dagang di sana? Iya, dan gue suka banget sama makanan ini. Ya. Jadi ini tuh namanya laughing. Laughing. Jadi kalau gue ke sana sih biasanya siang-siang kalau gue habis jalan kaki capek gitu, gue beli laughing. Oh. Karena apa ya? Seger. Hey yo, bre. Tekan tombol subscribe dulu, bre. Hayu atuh. Hey yo, bre. Welcome back to Jiwa Buana Open the World. Oke, bre, kita balik lagi. Nah, kali ini kita mau bahas lagi itu tentang Nepal masih. Iya, masih pantengin terus tentang Nepalnya di Jiwa Buana. Pokoknya buat kalian sobat Buana dimanapun berada, mudah-mudahan sehat selalu. Dan buat kalian yang baru gabung, jangan sampai lupa buat klik subscribe-nya, hidupin loncengnya juga ya, nu penting banyak biar nggak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari Iya. kita. Nah, kali ini kita bakal bahas makanan dari Nepal. Ini udah lama di Nepal, lumayan lah ya. lumayan lah ya. Nah, jadi mungkin lu udah makan beberapa makanan dari Nepal dong? Oh, udah sering setiap hari. Wow, mantap. Kasih tahu dong. Oke, gue bakalan kasih tahu sama lo dan sama semuanya teman-teman sobat Buana. Makanan apa aja sih yang wajib lu cobain ketika sampai di Nepal, dan ini dijamin bakalan tahu khasnya mereka tuh seperti apa sih gitu makanannya. Oh, jadi yang pertama kali lo mau kasih tahu gua apa? Yang pertama kali gue mau kasih tahu itu, jadi orang Nepal itu bre, kalau nggak makan ini nggak ada tenaganya. Wow, loyo dong. Kok bisa begitu? Apa namanya? Jadi motonya mereka itu no dalbat no power. Wow, no dalbat, no power. Berarti ini sumber kekuatan. Ini sumber kekuatan buat orang Nepal bre, dimana setiap hari diwajibkan makan itu agar kuat. Wow. Berarti kalau gue ke Nepal, gue mesti makan ini yang namanya dalbat. Iya, biar bisa naik ke puncak gunung tertinggi di dunia. Wow. Gara-gara itu makanan bre. Oke, dalbat. Dalbat itu apa aja sih sebenarnya? Toppingnya atau? Jadi dalbat itu terbuat dari kacang-kacangan bre. Dia ada banyak jenisnya sih. Jadi ada dari kacang hijau gitu hijau. kan. Terus kacang hitam. Ada juga yang kuning, tapi yang kuning ini kayaknya bentuknya bukan kacang-kacangan deh, kayak gitu. Lebih termasuk ke apa? Biji ya, Biji-bijian biji-bijian gitu ya. kayak gitu. Nah, itu banyak jenisnya dalbat ini bre, dan ini yang bikin mereka tuh ngerasa kalau gua tuh kuat karena ini gitu. Wow. Jadi emang itu ada semua atau emang terpisah? Misalkan yang hijau yang hitam yang Iya, hitam. terpisah. Jadi kalau misalkan gini, mereka biasanya sih beda-beda ya, masak kadang yang hijau, kadang yang kuning. Yang kuning itu sama yang hitam, yang kuning itu harganya lebih mahal gitu. Oh. Jadi beda-beda harganya kayaknya sih, kayak gitu. Nah, dalbat ini lu pernah kan makan kacang hijau? Ya, pernah. Mm-mm. Rasanya kayak gimana? Kalau kacang hijau sih biasanya kan gue makan dalam bentuk bubur. Kacang hijau Iya, gitu kan. benar, itu juga sama di bubur. Oh, sama di bubur Sama juga. di bubur juga dijadikan bubur. Ya manis lah. Kalau yang Manis. gue makan bubur kacang hijau ya manis. Nah, itu dia bre, pertama kali gua makan itu dalbat, bubur kacang hijau disatuin ke nasi di kejoan. Wow. Bubur. Kayak gimana ya bubur dicampur nasi. Wow, itu kayaknya Iya, perpaduan yang aneh Jadi, sih menurut gue. di lidah, karena di gue itu terbiasa dengan bubur itu manis gitu Iya. ya, bubur kacang hijau manis. Jadi ketika disatuin ke nasi rasanya aneh aja gitu. Sampai ada temen gue sama dia juga terjebak di sana 10 bulan. Enggak, dia cuma sampai 8 bulan doang. 6 bulan.
Dan dia itu kalau misalkan makan dalbat nggak pakai nasi, dia kasih gula sedikit biar berasa makan bubur. Biar tetap jadi bubur kacang hijau gitu Iya, ya. iya. Tapi emang rasanya manis atau beda? Enggak, rasanya gurih. Oh, gurih. Dari pas nyobain di lidah gue itu udah manis ya. Tapi pas dimasuk, gurih rasanya, gue pengen muntah gitu. Ya begitu. Karena emang udah ekspektasinya wow, manis nih. Iya, Karena biasa di Indonesia ini pasti manis gitu kayak kan. gitu. Nah, yang paling gue suka sih dalbat sebenarnya yang kuning. Kalau yang kuning itu kayak rasanya tuh kayak kuah kentang. Jadi kentang dihancurin jadi bubur kentang disatuin sama nasi. Itu menurut gue itu enak banget deh, wajib dicobain. Nah, jadi ketika kita pesen di sana tuh udah pasti semuanya dalbat dah. Karena mereka nggak bisa nggak makan dalbat gitu. Nah itu tuh kalau misalkan kita pesen bre, di satu piring itu udah ada dalbat, karinya itu kayak ada ayam, ada muton, ada yang lain-lain juga, terus ada kerupuk, ada juga sayur-sayuran oseng-oseng kayak gitu. Jadi udah satu tempat besar kayak gitu udah lengkap semuanya. Gila, itu mah kayak nampang kali ya tempatnya ya. Iya. Gede ya. Iya, gede banget. Porsi gue nampung nggak ya gitu. Oh ini kayaknya buat orang yang bener-bener ya pantasan aja sih kuat gitu. Bukan kuat sih, menurut gue itu lebih ke gumoh. Atau gumoh enggak? Kalau Kebanyakan. orang Indonesia bre, gua itu satu porsi berdua. Kalau mereka itu seporsi besar kayak gitu direfill lagi sampai 3 kali. Tapi yang penting itu ada dalbatnya. Yang penting ada dalbatnya. Jadi dalbatnya itu yang buburnya itu ya? Iya, buburnya itu. Jadi dibilang dalbat itu buburnya. Oke, itu dalbat. Selain dalbat yang pernah lu cobain di Nepal, Ada satu lagi yang apa namanya? Pertama kali gua ke sana, itu wajib nyobain sama tim ya. Langsung muntah gua. tapi ini jangan-jangan gue pernah dengar katanya di sana itu ada satu makanan yang emang jorok katanya gitu, tapi laris. Itu apa sih? Iya, itu namanya panipuri. Panipuri. Iya, jadi gimana sih lu ngelihat langsung diabak-abak gitu kuleungeun henteu make sarung tangan. Oh. Jadi itu nyahonya eta nya tes ngobek naon gitu. Jadi Iya ya. gimana nggak bikin lu muntah gitu loh. Jadi langsung depan muka lu. Iya, depan muka gua gitu. Jadi Oh. di kayak gini-giniin gitu kan, kentangnya langsung satu kentang itu di ini. Itu gua makan satu itu nggak ketelan, kayaknya perut gua minta keluar lagi. Gua lepaskan aku gitu ya. nggak mau. Langsung gitu ya. Iya, jadi dia itu kan bentuknya apa namanya kayak tahu bulat gitu Kayak kan. tahu bulat. Gua Bulat, kira berarti iya bulat. bulat. Tapi itu kerupuk, gua nggak tahu Oh, deh. itu kerupuk. Heeh, Jadi itu bukan kerupuk. kayak tahu gitu ya. Berarti nggak lembek dong. Nggak lembek, dia kering kayak kerupuk. Nah nanti yang dia aduk-aduk itu isinya tuh kayak kentang, rempah-rempahnya kayak ada beberapa rempah-rempah yang wajib di dia, yaitu salah satunya kunyit gitu kan, kari itu. Oh. Terus kayak cabe mentah, bawang mentah, itu disatuin jadi satu, diaduk-aduk sama dikasih apa namanya, dikasih kuahnya juga, itu diaduk-aduk jadi satu, dan itu dimasukin ke dalam eta non kara Kerupuk tadi. diasupkan ke kerupuk tadi. Ketika lu mau makan, kalau di India kan langsung dicelupin gitu kan. Nah itu kalau itu kan nggak, masih diiniin lah, cuman tetap aja kan kentangnya itu apa rasanya enak banget gitu ngelihatnya gitu. Kita langsung makan di situ gitu. Oh, kalau di ini dicelupin. Iya. Kalau di Nepal masih kayak masih ada ininya sih, masih lumayan lah. Cuman tetap aja sih bikin enak. iya kalau cara penyajiannya itu yang mungkin agak dari 25 orang yang ketelan itu mungkin cuma 3-4 orang deh. tapi kalau rasanya sendiri tuh Rasanya manis, asem, lada, hariem, seger lah pokoknya mah rasa nama. yang keberapa tuh hariem itu kayaknya lebih menantang sih menurut gua. Hariem, bre. Iya, pas masuk ke dalam pecah banget gitu, asem pecah, pedesnya itu, tapi enak sih. Rame. Rame. Mungkin tapi kalau misalkan penyajiannya lebih bagus mungkin ya, cuman pasti lebih banyak lah yang menikmati dan enak pastinya. Katanya kalau nggak di touch langsung, dipegang langsung, nggak pakai sarung tangan, pakai sarung tangan itu rasanya kurang mantep.
Oh, berarti citra rasanya langsung dari tangannya. Ini yang bikin kayak wah, kalau nggak pakai ini kayaknya bingung gitu ya. Bingung kayak daki naon kereta asup kadinya kabehnya. Mungkin pertanyaan tuh nih, asam-asam apa nih? Mungkin itu. Ya kayaknya. Nah ini Aduh. yang wajib dicobain. Itu wajib dicobain. Bener-bener bener. Jadi walaupun jorok ya gimana lagi, maksudnya kan. Ya itu khasnya mereka Iya, lah. kalau kita datang ke satu tempat nggak makan tuh kayak rugi banget sih. rugi banget, jadi Walaupun wajib lah kalau misalkan itu makanan khasnya mereka biar kita tahu seperti apa. Cobain nanti, Bre. Pokoknya panipuri kita cari. Oke, panipuri tadi ada dalbat panipuri. Selanjutnya yang lu makan di sana. Nah kalau ini Bre, biasanya cocok sama lidahnya orang Indonesia. Oh, cocok sama lidahnya orang Indonesia. Oke. Ini paling dicari sama orang Indonesia, namanya momo. Momo. Wow, itu apa aja? Kalau momo ini dia ada 3 rasanya. Ada 3 rasa. Pertama itu muton. Oh. Muton itu Besi, nonton. Oh, itu beton. Oke. Ini muton. muton itu apa namanya? Apa ya? Binatang khas sana lah ya, kayak kambing. Oh, jadi nama binatang. Nama muton. binatang. Oke, Jadi kayak kita kan oke. sapi gitu, Sapi. dia kan muton gitu. Tapi Berarti ini- mereka kan nggak makan sapi Ini kan. daging muton gitu Daging ya. muton. Tapi bentuk daging si muton ini kayak mana sih? Mendekati apa gitu maksud nanti, gua? nanti kita bahas. Panjang ini ya. Muton. Muton. Terus ada juga yang apa namanya? Ayam. Ayam. Oh, ayam masih makan. Isi ayam, masih makan ayam. Terus masih makan ayam. Iya. Isi ayam. Oke. Terus ada juga yang sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Nah, tapi yang gue paling suka sih muton sih. Muton. Rasa dagingnya itu ya enak. Karena ya juga di Indonesia mungkin jarang. Jarang. Maksudnya kan kayak ayam, oh, itu udah pasti lah di Indonesia udah banyak. Kayak sayuran juga udah pasti banyak. Nah, muton ini kan mungkin hewan yang emang asli sana gitu. Asli sana, Dan ada gue di juga sana nggak doang. tahu muton itu bentuknya kayak gimana gitu kan. Tapi ada sih yang apa namanya yang bukan sapi, kerbau. Kerbau kan masih kerbau. bisa kan, masih boleh di sana. Itu kerbau juga isinya. Nah dia tuh ada 2 Bre. Jadi yang kering sama yang kuah. Tapi gue lebih suka yang kuah sih. Oh, jadi ada yang variasi yang emang keringnya gitu. Ada juga yang kuahnya. Ada yang kuahnya. Jadi apa sih kalau yang kuahnya itu pas gue cobain, tapi tergantung tempatnya sih ya, ada yang enak ada yang enggak gitu. Kalau pas nemu yang enak itu kuahnya kayak kuah bakso. Jadi ketika gue rindu banget sama makanan Indonesia sama bakso, di sana gue bisa nemuin itu Lewat momo. lewat momo gitu. Jadi dia tuh kan dilapis kayak gitu kan, dilapis sama kayak pangsit kali ya kalau di kita. Oh, di dilapis kita. dalamnya itu daging atau apa yang sesuai dengan yang kita pilih. Oh, jadi bulat itu di dalamnya gitu ya, nanti kasih kuah. Gitu. Berarti emang kayak bakso ya. Iya kayak bakso, nggak kayak bakso banget sih, cuman kuahnya itu karena gue saking rindunya sama sama bakso gitu kan, akhirnya gue ngerasa, oh ini bakso kayak bakso gitu, agak mirip-mirip, tapi ada juga yang kuah kari, ada juga yang tanpa kuah, tapi itu orang Indonesia biasanya seneng banget sama itu. Karena emang mungkin menurut dia nih lebih mirip ke bakso, jadi Pangsit bakso pas gitu, lah gitu buat jadi pas. lidah orang Indonesia. Oh, Enak, mungkin cuman kesana juga kalau gua kesana kayaknya milih momo. Iya wajib, kalau momo emang orang Indonesia ketika bilang itu gue kangennya sama momo gitu. Oh, Memang itu enak, rasanya top banget. cobain kalau ke Nepal, jangan sampai enggak. Dalbat, terus panipuri, momo, makanan apa lagi yang engkau makan di sana wahai tante? Yang gue paling suka itu kalau jalan pagi, Jalan pagi. itu ruti. Jadi ruti itu sama kayak kita sih, roti. Oke. Jadi itu sarapannya biasanya kita makan ruti. Ada ruti with alu gitu kan? Tahu alu apa? Alu. Alungkeun ku aing. Alu itu apa di sana? Alu itu kentang. Oh, kentang. Jadi kalau misalkan pagi-pagi itu biasanya kita sarapan alu with roti. Kalau enggak kacang yang dioseng-oseng kayak gitu.
Itu alu juga sama sih, dia dioseng-oseng kayak gitu. Ada juga yang dimasukin ke dalam rotinya itu mantep banget ya. Apalagi pakai teh milk tea. Wow, Milk tea karena di sana itu milknya itu top banget, enak. susunya. Susunya. Jadi sarapan pakai roti sama alu sama milk tea. Wah, Itu si alu itu di dalam roti atau terpisah? ada yang di dalam, ada yang di luar, Oh. tapi lebih banyak sih yang di luar. Oh gitu. Alu kan kentang ya. ya. Kentang. Terus ada di dalam roti. Itu Di- lebih disatuin. mirip pastel sih kalau bayangan gua. Pastel kan dalam itu ada Ada kentang, isinya. kayak gitu. Enggak, jadi dia digiling, disatuin gitu. Oh, jadi nggak di dalam, Enggak di dalam, nyatu. nyatu. Kayak gitu. Jadi itu buat sarapan cocoknya kalau ke Nepal, sarapannya itu pakai roti. Jangan lupa pakai milk tea karena di sana susunya. Wow. Ada dalbat, panipuri, momo, roti. Yang lu nikmatin apa lagi? Ini makanan yang gue sering beli di orang Indonesia yang dagang di sana. Oh, jadi orang Indonesia dagang di sana? Iya. Dan gue suka banget sama makanan ini. Ya lu parah kalau nggak suka. Orang Indonesia jualan di sana dia nggak suka, parah. Jadi ini tuh namanya laughing. Laughing. Laughing nih. Oh, iya. Ngerti aing bahasa Inggris teh. Laughing. Laughing. Jadi kalau gue ke sana sih biasanya siang-siang kalau gue habis jalan kaki capek gitu, gue beli laughing. Oh. Karena apa ya? Seger hasem kumahanya. Ngeunah lah pokoknya mah laughing teh. Laughing ini makanan atau kayak berbentuk es? Enggak es, dia makanan. Oh, dia makanan tapi seger. Makanan tapi seger. Seger banget. Jadi kayak apa ya? Di kita kue tiaw ya. Wait ya. Jadi yang kuning itu tuh rasanya kayak kue tiaw. Oke. Legit kayak gitu. Nah, nanti ditambahin cocow. Ada lagi coco. Coco ya. Cocol. Coco itu apa lagi? Cocow itu mie. Itu, pakai coco. Pakai cocow terus pakai kuahnya itu rasanya mungkin kayak empek-empek ya, seger gitu. Oh iya Asem, iya. kayak empek-empek. Terus dikasih apa kacang. Itu mantep banget sih pas ya. Sih kayaknya ya. Enak banget sih. Oh. Gue paling seneng sih sama itu. Jadi apalagi kalau minta pedas, aduh itu udah mantep banget dah. Tapi ini juga ada dua, ada yang pakai kuah, ada yang enggak. Cuman gue lebih suka yang pakai kuah sih. Wow. Itu mantep. Ngiler sih gue sumpah. Wajib nyobain Ya, gua dan menunggu deh. sambil ketemu orang Indonesia di sana. Jadi di sana juga ada yang jualan orang Indonesia. Tuh, oh kebanyakan orang Indonesia jualannya laughing. Dia jualan macem-macem sih. Dia jualan sama kayak tadi juga apa namanya momo juga jualan, laughing juga jualan gitu. Jadi biasanya ada di pedagang-pedagang pinggir jalan lain. Tapi itu asli orang Indonesia. Asli orang Indonesia Oh. yang tinggal di sana. Jadi kalian bisa bertemu sama mereka, kehidupan mereka seperti apa. Dan anak-anaknya tuh cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Wah, gua kalau ke sana gua mau jualan tahu bulat aku nggak ya? Kayaknya Dadakan kayak- apa enggak dulu? Dadakan. Oh dadakan, Tapi gue ikut nyebur, puas loh. bagus. Oke, jadi ada dalbat, panipuri, terus laughing, Heeh, ya, roti juga tadi. heeh. Ada lagi yang lo makan di sana? Sel roti. Sel roti. Heeh, Masih sama roti atau beda? beda. Beda. Jadi kalau sel roti itu dia bentuknya kayak gelang, kayak kue cincin. Oke. Cuman rasanya itu kayak uli. Unik. Uli digoreng teh, tapi nyana krenyes-krenyes gitu. Karena kan tipis, jadi crunchy gitu. Oh. Crunchy. Lebih ke akar kelapa nggak sih menurut gue? Akar kelapa. Ah, jadi kayak Dia renyah dia gitu, ada renyah. rasa yang manis, ada yang gurih, Bre. oh gitu. Tapi dia itu kan kayak uli, gimana sih uli digoreng kayak gitu. Nah, itu nanti dicocol jeung sambal. Tapi kan kalau uli kan masih agak kayak kenyal-kenyal. Dia enggak ya? Itu ge sarua. Oh sama dia juga. Oh kenyal. Sama, jadi kenyal-kenyal kayak itu dipakai sambal itu enak banget. Tapi itu biasanya kita jarang sih ya nemuin. Itu gua lihat jarang banget yang jualan kayak gitu, kecuali lagi festival memang baru ada gitu. Oh baru ada itu. Tapi ada di tempat-tempat tertentu, cuman jauh dari tempat wisatawan. Oh. Karena itu makanan khas sana.
wisatawan jarang sih yang suka sama itu. Sama saruti ya. Saruti. Oke. Tadi beberapa makanan yang pernah dicobain sama Tantri yang mungkin kalian juga ketika datang ke Nepal itu wajib buat cobain biar kalian nggak rugi. Iya. Ya nggak? Iya bener banget. Jadi kalian ke sana itu bisa tahu, oh iya makanan khasnya mereka itu seperti ini, kayak gitu kan. Ya siapa tahu ada rezekinya ya buat kesana. Amin. Pokoknya ajak-ajak gua belum. Oke, intinya ikutin terus perjalanan kita di Jiwa Buana yang pastinya bakal terus ngasih pengalaman, ngasih informasi, terus ngasih sesuatu yang baru tentang traveling, history dan food. Ya, pokoknya yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, hidupin loncengnya biar nggak ketinggalan daripada channel kita atau video-video kita terbaru. Oke guys, bye bye. Bye bye.